Pada 10 Februari 2022 lalu, kita mendapatkan kabar di mana PT PAL dan Naval Group telah menandatangani MOU untuk melaksanakan kerjasama dalam Research and Development kapal selam sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut, beserta pembelian 2 unit kapal selam Scorpene AIP, persenjataan, suku cadang, serta pelatihan awaknya. Dalam video ini kami akan membahas mengenai kapal selam Scorpene yang akan dibeli oleh Indonesia, fitur dan spesifikasi seperti apa yang dimiliki oleh kapal selam ini. Lalu di bagian segmen akhir kami akan menjelaskan mengenai kerjasama antara Naval Group dan PT PAL perihal kapal selam termasuk MOU 2 unit Scorpene. Mari kita simak bersama-sama. Scorpene Class merupakan kapal selam yang diproduksi oleh Naval Group Prancis sejak tahun 1999 yang terdiri dari beberapa jenis, dimulai dari CM2000, AM2000, dan SBR. Terkhusus untuk Indonesia sendiri, Naval Group menawarkan Scorpene AM2000. Maka dari itu, kami akan membahas mengenai spesifikasi umum dari Scorpene AM2000. Namun dikarenakan kapal selam ini masih berupa konsep desain dan belum ada barang nyatanya, informasi mengenai spesifikasinya sangatlah terbatas dan tidaklah mengikat. Berdasarkan dari keterangan beberapa open source, kapal selam ini dioperasikan oleh 31 hingga 40 kru, memiliki panjang 70 meter, lebar 6,2 meter, tinggi 5,8 meter, dan bobot 1.870 ton. Kapal selam ini menggunakan mesin diesel elektrik yang dapat membuat kapal selam ini melaju dengan kecepatan kurang lebih 20 knot. AM2000 juga telah disematkan teknologi Air Independent Propulsion, yang merupakan teknologi propulsi pada kapal selam non-nuklir yang memungkinkan Scorpene untuk beroperasi tanpa adanya akses oksigen dari permukaan. Sehingga kapal selam ini tidak perlu naik ke permukaan atau menggunakan snorkel untuk melakukan pembakaran mesin diesel dan menghasilkan daya. Diketahui bahwa kapal selam ini akan menggunakan teknologi AIP FC2G yang memiliki performa jauh lebih baik daripada fuel cell kapal selam lainnya. Kelebihan AIP FC2G adalah teknologi pengolahan hidrogen dari bahan bakar utamanya, sehingga sistem AIP tidak memerlukan tangki hidrogen seperti yang diterapkan pada U214 atau U212. Teknologi FC2G ini dapat meningkatkan tingkat keselamatan hingga penggunaan operasional kapal selam dan krunya. Sistem penyimpanan dan penghasilan energi yang seimbang memberikan manfaat yang signifikan bagi TNI Angkatan Laut, baik dalam safety dan cost efisiensi. Untuk persenjataannya, Scorpene dibekali dengan 6 tabung peluncur torpedo 533 mm yang nantinya akan menggunakan torpedo Black Shark dari Leonardo, Italia. Tabung torpedo tersebut memiliki kapabilitas untuk meluncurkan rudal anti kapal SM-39 Exocet yang dapat menjangkau target sejauh 50 hingga 70 km. Rudal anti pesawat Mika yang dapat menjangkau target 20 km, dan ranjau laut sebanyak 30 buah. Dengan memiliki karakteristik desain stealth, Scorpene memiliki noise level yang rendah, sehingga sangat sulit untuk dideteksi oleh sonar kapal lawan. Tidak perlu khawatir dengan kebocoran data mengenai noise profile dan noise level yang telah beredar. Hal ini dikarenakan desain radar yang berbentuk X pada Scorpene AM2000 memiliki noise profile yang berbeda, dan tentu saja kita sangat diuntungkan dalam hal ini. Di samping itu, desain radar X tersebut dapat membuat kapal selam ini beroperasi di perairan yang dangkal. Lalu bagaimana mengenai kerjasama antara Naval Group dan PT PAL ini? Seperti yang diketahui, Indonesia dan Prancis telah menyepakati untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan melewati industri pertahanan masing-masing dengan penandatanganan Memorandum of Understanding dari pihak PT PAL dan Naval Group. Tentu saja MOU ini sifatnya tidaklah mengikat seperti kontrak. Akan tetapi kita lebih baik optimis perihal kerjasama ini karena TNI Angkatan Laut dan industri strategis dalam negeri sangat diuntungkan. Sesuai dengan rencananya, Naval Group akan melakukan research and development dengan menggandeng PT PAL untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi kapal selam yang diinginkan oleh calon user, yaitu TNI Angkatan Laut sendiri. Maka dari itulah, masih belum ada spesifikasi pasti mengenai kapal selam ini. Dimulai dari teknologi apa saja yang akan disematkan pada kapal selam ini,
termasuk desain secara keseluruhan. Meskipun Kementerian Pertahanan Republik Indonesia beberapa hari lalu telah mengunggah sebuah infografis mengenai spesifikasi Scorpene, hal tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur, dikarenakan spesifikasi yang dijabarkan dalam rilis Kemhan adalah informasi spesifikasi standar Scorpene non-AIP. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga harus mulai mempersiapkan dengan segala kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mendukung dan merawat teknologi AIP FC2G di samping kelebihannya. Dimulai dari penyiapan infrastruktur untuk mengisi hidrogen dan oksigen, serta kualitas SDM yang memadai. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai program kerjasama antara PT PAL dan Naval Group ini? Setujukah Anda bila mana Indonesia mengadopsi desain dari Scorpene AM2000 untuk menjadi standar TNI Angkatan Laut di masa depan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.